Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulia Risma dari Ilmu Kelautan A dengan NIM 260401201300049. Di video kali ini saya akan membuat responsi praktikum oceanografi modul gelombang. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu gelombang. Jadi, gelombang laut merupakan peristiwa naik turunnya permukaan air laut secara vertikal dengan arah yang tegak lurus dan membentuk grafik atau kurva sinusoidal. Nah, nantinya saya akan membuat grafik regresi gelombang pada Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data-data yang diberikan oleh asisten. Data ini berjumlah 200 data yang terdiri dari tinggi puncak, tinggi lembah, periode. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari tinggi gelombang terlebih dahulu. Nah, tinggi gelombang ini memiliki rumus tinggi puncak dikurangi dengan tinggi lembah. Jadi, rumus pada Microsoft Excel-nya yaitu sama dengan kurung buka B2 dikurangi dengan C2 kurung tutup, enter. Nah, jadi kita tinggal menggerak dari awal hingga data yang terakhir untuk mendapatkan hasil tinggi gelombang data yang pertama sampai dengan data yang ke-200. Nah, setelah ini kita blok seluruh data, kemudian kita ke sort and filter dan ke custom sort. Kemudian pada kolom ini kita klik tinggi gelombang, kemudian yang order kita klik large to small. Oke. Nah, setelah sudah kita blok pada kolom ini A, kemudian kita ke sort and filter dan sort small to large. Kita ke continue with the current selection, sort. Nah, setelah sudah kita mencari jumlah dari tinggi gelombang dan periode. Kita kasih keterangan jumlah dan jumlah dari tinggi gelombang kita rumuskan dengan sama dengan sum kurung buka D2 sampai dirumuskan dengan titik 2 D201 kurung tutup, enter. Pada periode juga menggunakan rumus sama dengan sum kurung buka E2 sampai E201 kurung tutup, enter. Nah, yang kedua kita mencari H dan T minimum dengan rumus sama dengan average kurung buka. Nah, pada H plus T minimum ini kita menggunakan 10% dari data ini. Jadi 10% dari 200 yaitu 20 data. Jadi kita menggunakan D2 sampai D21 kurung tutup, enter. Kemudian sama pada periode sama dengan average kurung buka D2 sampai D211 kurung tutup. Maaf, ini harusnya. Enter. Nah, yang ketiga kita mencari H dan T signifikan. Nah, pada H plus T signifikan ini kita menggunakan 33% dari data ini. Jadi 33% dari 200 yaitu 66. Kemudian menggunakan rumus F sama dengan average kurung buka D2 sampai D67 kurung tutup, enter. Nah, sama yaitu sama dengan average kurung buka E2 sampai E67 kurung
tutup, enter. Nah, yang keempat kita mencari H dan T maksimum. Dengan rumus sama dengan average. Nah, pada maksimum ini kita mendata seluruh data, yaitu 200 data. Kurung buka D2 sampai D201. Kurung tutup, enter. Sama dengan, pada periode sama dengan average, kurung buka, E2 sampai E201. Kurung tutup, enter. Yang kelima, kita mencari korelasi, yaitu korelasi. Dengan rumus sama dengan korel, kurung buka, D2, titik 2, D201, titik koma, E2, titik 2, E201. Kurung tutup, enter. Nah, setelah sudah, kita akan membuat regresi gelombang dengan cara kita klik tab kosong, kemudian ke insert, kemudian ke scatter, dan ke scatter with only markers. Kita rapikan letaknya. Kemudian kita select data, dan pada ini legend entries kita add. Kemudian series name-nya kita ganti regresi gelombang. Nah, pada series X values kita mendrag pada data periode dari data pertama sampai data ke-200. Nah, setelah sudah ke series Y values-nya kita hapus dulu, kemudian kita mendrag data tinggi gelombang dari data pertama sampai data ke-200. Setelah sudah, kita oke. Kita oke. Nah, ini sudah muncul regresi gelombang. Kemudian kita memberikan keterangan pada vertikal dan horizontalnya ke layout, axis title, horizontal axis title, title below axis. Nah, pada axis title ini kita beri periode. Kemudian kita ke axis title lagi, ke primary vertikal. Nah, pada vertikal ini kita beri tinggi gelombang. Nah, setelah sudah, kita beralih ke trend line, ke linear trend line. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik. Setelah itu kita centang display equation on chart dan display R squared value on chart. Nah, setelah muncul seperti ini, kita rapikan biar tidak menumpuk. Jadi, regresi gelombang dan pengolahan data gelombang sudah selesai. Cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.